Kabar? Malam. Ya, senang puji sekali Tuhan bisa kita ketemu berjumpa kembali. kembali dalam keadaan sehat semuanya. Semangat. Ya. Ya, Kami persilakan Bu Faria, Ya. monggo sekitar 50 menit, terus kita akan lanjutkan dengan tanya jawab ya Bapak Ibu semua. Mohon pertanyaan bisa di chat, lewat kolom chat, ataupun nanti raise hand. Ya, begitu kurang lebih aturan permainan di dalam acara pada malam hari ini. Kepada Bu Faria, silakan. Ibu Eti, bolehkah saya dijadikan co-host untuk saya bisa share screen? Pak Thomas. Sudah jadi co-host. Oh, sudah ya Pak ya. Oke. Yes. Bisa. Saya akan share screen. Sebentar. Ya, apakah sudah bisa terlihat? Belum. Sudah. Oke ya. Baik. Teman-teman, kali ini kita mau belajar bersama tentang pentingnya mendoakan arwah. Ya, kita belajar dari buku harian Santa Faustina. Mulai hari ini 1 November selama 9 hari ke depan kita diajak untuk novena khusus mendaraskan doa-doa, mendoakan arwah atau jiwa-jiwa yang masih ada di purgatorium. Begitu ya. Nah, ini adalah iman kita sebagai iman orang Katolik ya. Itu kita diberi kesempatan oleh Tuhan yang Maha Rahim untuk masih diberi kesempatan dan pintu kerahiman Allah akan terbuka walaupun kita sudah ada di purgatorium. Ya, jadi kita semua tahu bahwa di saat kita meninggal, tubuh dan jiwa kita terpisah. Nah, lalu disitulah terjadi pengadilan. Ya, pengadilan ini Yesus sendiri yang akan mengadili ya sebagai hakim yang adil. Nah, hanya ada 2 tempat yang jelas, neraka dan surga. Tetapi mau ke surga itu ada ruang tunggunya, ya. Jadi ada ruang tunggu untuk masuk ke surga, ya. Waiting room ceritanya. Nah, waiting room atau ruang tunggu itu kita beri nama purgatorium, ya. Di mana di situ di purgatorium itu digambarkan suasana para jiwa yang sedang disucikan. Maka sedang dimurnikan, disucikan, dikuduskan supaya bisa berjumpa dengan Allah di surga. Maka seringkali juga diterjemahkan sebagai api penyucian, disucikan. Ya, karena kita tahu bahwa surga itu seluruh penghuninya adalah makhluk yang sudah kudus, baru bisa berjumpa dengan Allah dan seluruh persatuan para kudus. Nah, ya kan? Kita juga ada di dalam syahadat aku percaya, doa aku percaya. Syahadat itu pengakuan iman kita, di mana kita juga mengakui persekutuan para kudus. Nah, maka mari teman-teman kita mau melihat sebenarnya suasana di purgatorium itu seperti apa. Kemudian apa benar doa-doa kita itu bermanfaat untuk jiwa-jiwa yang masih ada di purgatorium. Nah, mari kita belajar dari Santa Faustina. Ya, saya kutipkan ada beberapa dari buku harian Santa Faustina. Mari Ibu Eti boleh membantu saya membacakan? Boleh, baik. Pada suatu malam, seorang suster yang telah meninggal 2 bulan sebelumnya datang kepadaku. Dia adalah seorang suster dari kelompok KUR pertama.
Aku melihat dia dalam keadaan yang mengerikan. Seluruh tubuhnya terbakar dengan wajahnya dipenuhi luka yang menyakitkan. Penglihatan ini terjadi dalam sekejap dan kemudian ia menghilang. Suatu rasa ngeri menyelimuti jiwaku, sebab aku tidak tahu apakah ia menderita di purgatorium atau di neraka. Baik, terima kasih. Maaf, Teman-teman, Bu. mari kita perhatikan apa Bu yang Faria, tertulis di dalam. Maaf Bu Faria, Ya. suara Ibu Faria sangat kecil. Oh. Apakah bisa diperbesar volumenya? Oh, oke, sebentar. Ya. Ya, apakah sekarang sudah lebih baik? Lebih baik, betul. Oke, tadi terlalu jauh. Itu Baik, tadi baik. bacaan nomor berapa ya, 58, Bu Maria? 58. 58. Ya. Makasih. Baik. Mari kita lihat apa yang tertulis di dalam Faustina ya, catatan harian Faustina ini. Dikatakan begini. Pada malam hari ya, itu Faustina melihat seorang suster ya, berarti dalam satu biaranya ya, yang sudah meninggal. Suster ini sudah meninggal. Apa yang terjadi? Faustina melihat suster ini dalam keadaan yang mengerikan. Digambarkan di situ seluruh tubuhnya terbakar dengan wajahnya dipenuhi luka yang menyakitkan. Wow, kita bisa membayangkan sejenak betapa mengerikannya ya. Digambarkan oleh Santa Faustina. Suster ini dalam keadaan wajahnya juga terbakar, tubuhnya semua terbakar, sungguh menyakitkan. Ya, penglihatan ini terjadi dengan sekejap dan kemudian ia menghilang. Walaupun hanya sebentar yang dialami oleh Faustina, tapi Faustina sempat menangkap betapa mengerikan keadaan ini, keadaan suster itu. Ya. Lalu Faustina rasa ngeri menyelimuti jiwaku. Faustina bisa langsung mempunyai perasaan yang mengerikan, yang takut, ya, antara takut, serem, ngeri digambarkan di sini ya. Faustina merasakan ngeri menyelimuti jiwaku. Sebab Faustina tidak tahu apakah ia menderita di purgatorium atau di neraka. Nah, ini teman-teman ya. Kita tadi dari awal saya sudah mengatakan bahwa kalau purgatorium itu pasti masuk surga, bukan neraka. Ya, karena pilihan tuh hanya dua, tempat yang kekal itu hanya dua. Surga nanti juga kekal selamanya abadi, neraka juga kekal. Nah, purgatorium itu jelas bukan di neraka. Tetapi purgatorium tadi saya mengatakan waiting room-nya, tempat menunggu sampai saatnya, gilirannya tiba untuk dipanggil masuk ke surga. Jadi purgatorium itu digambarkan suasana di mana kita harus menunggu dengan sabar sampai betul-betul jiwa kita kudus, dimuliakan, dikuduskan, baru kita punya tiket untuk masuk ke surga. Nah, begitu. Nah, sekarang Faustina melihat seorang suster sahabatnya dulu, sama-sama suster ya, dia kenal baik gitu, tapi kok mengerikan, seluruh tubuhnya terbakar. Nah, ya, itu ada siksaan. Kemudian lanjutnya kita mau melihat apa yang tertulis selanjutnya. Ya. Ya, silakan Ibu Eti, masih ada lanjutannya. Suaranya Bu, suaranya belum. Baik, bagaimanapun aku mengandalkan doa-doaku baginya. Malam berikutnya ia datang lagi, tapi aku melihatnya dalam keadaan yang bahkan lebih mengerikan. Di tengah-tengah nyala api yang lebih berkobar-kobar
dan rasa putus asa terlukis di seluruh wajahnya. Wow, coba tuh, mengerikan kan? Pada saat Faustina melihat pertama aja sudah mengatakan jiwaku semua jiwanya mengalami ketakutan, mengerikan. Apalagi nih sekarang coba. Dia mengatakan pada saat dia melihat suster yang menderita itu, Faustina menggandakan doa untuk suster itu. Artinya apa? Mendobelkan, membuat doa-doa lebih lagi. Biasanya doa koronka mungkin sehari cuma 2 kali, ini bisa 10 kali, dilipat gandakan, ditambah lagi doanya untuk mendoakan suster itu. Tetapi mengerikannya lagi, pada malam berikutnya, pada Faustina sudah berdoa, suster itu datang lagi, ya. Ternyata keadaannya lebih mengerikan lagi. Di tengah-tengah api, ya, yang lebih berkobar-kobar, dan suster itu nampak putus asa, ya, dari wajahnya nampak putus asa. Pada saat saya membaca ini, saya juga bingung. Loh kan doanya Faustina sudah dilipat gandakan, sudah diperbanyak doanya. Tapi kenapa suster ini menunjukkan situasi yang lebih mengerikan dari yang pertama? Mari kita lihat lagi. Silakan Bu Eti. Aku heran melihat dia dalam keadaan lebih buruk sesudah doa-doa yang kupanjatkan baginya. Dan aku bertanya, tidakkah doa-doaku membantumu? Ia menjawab bahwa doa-doaku tidak membantu dia dan bahwa tidak ada suatu pun yang akan dapat membantu dia. Aku bertanya, dan doa yang dipanjatkan seluruh komunitas bagimu, tidakkah semua itu memberikan bantuan bagimu? Ia berkata, tidak. Sebab doa-doa itu telah membantu jiwa-jiwa yang lain. Aku menyahut, suster, kalau doa-doaku tidak menolongmu, aku mohon, jangan lagi datang kepadaku. Ketika itu juga ia menghilang. Meskipun demikian, aku tetap berdoa. Wow, mengerikan ya teman-teman ya. Coba kita perhatikan itu. Pengalaman Santa Faustina. Santa Faustina memang punya visi, ya, diberi karunia, bisa melihat, ya, bisa melihat Tuhan, bisa melihat Santa Maria, Bunda Maria, bisa melihat Santo Yosef, dan Santa Maria, Faustina juga diberi penglihatan bisa melihat jiwa-jiwa di api purgatorium. Nah, di api penyucian. Yang terlihat tadi, seorang suster yang mengerikan. 2 hari dia datang berturut-turut, lebih mengerikan lagi. Padahal dia sudah berdoa. Lalu dia bertanya, tidakkah doa-doaku dapat membantumu? Meringankan, maksudnya bisa dengan doa-doanya bisa meringankan penderitaan suster itu. Tapi mengagetkan sekali jawab dari suster itu. Doa-doa Santa Faustina tidak membantu. Bahkan dikatakan doa-doa suster-suster di komunitas itu pun tidak dapat meringankan, tidak dapat membantu jiwa suster yang mengalami penderitaan tadi. Why? Ada apa ini? Kenapa doanya kok tidak bisa membantu jiwa suster yang mengerikan itu? Nah, dikatakan sebab doa-doa itu telah membantu jiwa-jiwa yang lain. Teman-teman tolong diperhatikan bahwa doa-doa Suster Faustina dan juga seluruh komunitas di biarannya yang serentak berdoa bersama, memanjatkan doa untuk suster yang sedang menderita ini, ternyata dialihkan, dibelokkan oleh Yesus sendiri.
doa-doanya yang harusnya tadi ditujukan kepada sahabatnya, seorang suster, ternyata buat Tuhan pada saat itu dibelokkan, diberikan untuk jiwa-jiwa yang lain. Tentunya kita tanya, loh kok bisa? Tuhan, padahal saya maunya doanya untuk suster itu, bukan untuk yang lain. Begitu ya. Kita kan seringkali mendoakan untuk orang tua kita yang sudah meninggal, untuk keluarga kita. Tapi sebenarnya kita nggak tahu apakah doa itu sungguh-sungguh berguna untuk mereka atau sementara ini sama Tuhan Yesus dialihkan untuk menolong jiwa yang lain. Kita tidak tahu. Dan inilah yang dikatakan misteri. Ini hak mutlaknya Tuhan. Yang penting buat kita belajar seperti Santa Faustina. Aku tetap berdoa. Yang saya kasih merah ini ya. Aku tetap berdoa. Ini kuncinya. Jadi jangan kita sedih dulu bahwa oh ternyata doa saya untuk papa saya nggak nyampe-nyampe. Ternyata papa saya masih ada di purgatorium. Kita jangan putus asa untuk tetap berdoa. Karena doa kita bermanfaat untuk jiwa-jiwa yang lain. Lihat ya. Nah, sekarang kita lihat lagi terusannya. Oke, monggo Bu. Sesudah beberapa lama, ia datang lagi kepadaku pada waktu malam. Tetapi penampilannya sudah berubah. Tidak ada lagi nyala api seperti sebelumnya dan wajahnya kini bersinar. Matanya memancarkan sukacita. Ia memberitahukan kepadaku bahwa aku memiliki cinta sejati kepada sesamaku dan bahwa banyak jiwa lain telah mendapat pertolongan dari doa-doaku. Ia mendesak aku untuk terus-menerus berdoa bagi jiwa-jiwa di purgatorium. Dan ia menambahkan bahwa ia sendiri tidak akan tinggal di purgatorium lebih lama lagi. Betapa mengagumkan keputusan Allah. Iya, terima kasih Bu Eti. Wow, ini baru yang namanya happy ending. Tidak ada doa satupun yang sia-sia. Nah, ini teman-teman ya. Luar biasa. Maka mari kita juga berdoa terus-menerus. Jangan putus asa untuk mendoakan jiwa-jiwa di api purgatorium. Di purgatorium atau api penyucian. Mengapa? Tadi dikatakan banyak jiwa lain yang mendapat pertolongan dari doa-doa kita. Teman-teman, mari ini diingat, digarisbawahi. Dan ini yang menjadi motivasi kita untuk semangat kita untuk semakin rajin mendoakan jiwa-jiwa yang masih ada di tempat penantian. Yang masih menunggu di ruang tunggu, waiting room, untuk segera masuk ke surga. Jadi, sekali lagi kita belajar dari Faustina. Walaupun pengalaman hari pertama, waktu Faustina bisa melihat suster yang sudah di purgatorium tadi, begitu mengerikan, terbakar seluruh tubuhnya. Hari kedua, semakin parah lagi yang dilihat, ya. Tapi Faustina tetap berdoa, tidak berhenti berdoa. Dan informasi dari suster tadi mengatakan, Faustina, kamu terus berdoa ya, karena banyak sekali jiwa-jiwa lain yang mendapat pertolongan dari doa-doamu. Nah, ini teman-teman, ini PR buat kita semua. Kita juga diberi tugas yang sama untuk mendoakan jiwa-jiwa yang masih ada di waiting room tadi. Supaya apa? Supaya mempercepat
Nah, mempercepat mereka dapat tiket untuk segera masuk ke surga. Kira-kira begitu ya. Nah, siapa sih dari kita yang tidak menginginkan seluruh keluarga kita yang sudah dipanggil Tuhan, ya, karena kita nggak tahu sekarang mereka berada di mana tepatnya. Apakah masih di purgatorium atau sudah duduk manis di pangkuan Yesus Kristus, kita nggak tahu. Karena kita tidak mempunyai karunia seperti Santa Faustina. Tapi itu nggak penting buat kita. Yang utama adalah bagaimana kita bisa meringankan, mempercepat waktu jiwa-jiwa di purgatorium untuk segera mengubah wajahnya menjadi bersinar, matanya memancarkan sukacita. Nah, ini yang dialami oleh Faustina. Suster yang tadinya sangat mengerikan itu, suatu hari tidak diceritakan memang berapa lama suster itu ada di purgatorium. Tidak diceritakan berapa hari, berapa bulan, berapa tahun. Tetapi informasi terakhir pada saat dia mengunjungi Faustina dikatakan, ia sendiri tidak akan tinggal di purgatorium lebih lama lagi. Ya, ini luar biasa, ini happy endingnya, ya kan? Informasi yang luar biasa. Mengatakan, Faustina, terima kasih ya doa-doamu ya. Aku nih sebentar lagi nih udah bakal dipanggil, udah sampai giliranku. Nah, ya kan? Kita bisa ngebayangin kalau kita mau naik pesawat, itu kan di waiting room, ya kan? Tunggu boarding. Nanti begitu ada pengumuman nomor 1 sampai nomor 20 dipersilahkan untuk persiapan masuk gate. Senang banget itu kan. Kita langsung berdiri. Iya, sebentar lagi masuk pesawat. Nah, kira-kira seperti itu teman-teman. Kalau kita mau mendoakan terus-menerus jiwa-jiwa yang di api purgatorium, itu nanti mereka juga akan segera mendapatkan tiket untuk masuk dan terbang, ya kan? Terbang tinggi menuju ke surga. Maka belajar dari BHSF nomor 58 kita diajak untuk jangan putus asa, terus-menerus mendoakan jiwa-jiwa di purgatorium. Oke, sekarang kita lihat nomor berikutnya. Silakan Bu Eti. Suatu petang, salah seorang suster yang sudah meninggal, yang sebelumnya sudah mengunjungi aku beberapa kali, menampakkan diri kepadaku. Ketika pertama kali aku melihatnya, ia sedang mengalami penderitaan yang berat. Kemudian, secara berangsur-angsur, penderitaan itu berkurang. Kali ini, ia bercahaya dengan kebahagiaannya. Dan ia memberitahukan kepadaku bahwa ia sudah berada di surga. Ia mengatakan kepadaku bahwa Allah telah mencobai rumah kami dengan kesusahan, sebab Muder Jenderal tetap ragu-ragu, tidak percaya akan apa yang kukatakan tentang jiwa ini. Baik, terima kasih. Kita lihat lagi. Ini pengalaman yang berikutnya. Bagaimana Faustina juga dapat melihat, merasakan kunjungan dari jiwa-jiwa yang sedang menunggu di waiting room tadi. Ya, beberapa kali sudah mengunjungi dan menampakkan diri kepadaku, kata Faustina, ya. Tapi ketika pertama kali aku melihatnya, ia sedang mengalami penderitaan berat seperti suster yang tadi. Kemudian berangsur-angsur ya penderitaannya itu berkurang. Nah, yang happy endingnya adalah kali ini ia datang lagi mengunjungi Faustina, tapi ia bercahaya dengan kebahagiaan. Ya. Yang tadinya muram, yang tadinya sedih, sekarang nampak apa? Cahaya. Bahagia. Berseri-seri, ya. Dan ia memberitahukan kepada Faustina bahwa ia sudah berada di surga.
Teman-teman, ini istimewanya Santa Faustina. Dia diberi karunia yang luar biasa. Dia bisa melihat, merasakan, bisa komunikasi dengan jiwa-jiwa. Baik yang ada di purgatorium, dan ternyata dia juga bisa berkomunikasi dengan jiwa yang sudah ada di surga. Istimewa banget nih Faustina. Ya kan? Sampai dia bisa begitu akrabnya, begitu intimnya. Ya, saya juga waktu baca ini, wow, hebat banget ya Santa Faustina seperti ini ya. Dia mempunyai relasi dengan jiwa-jiwa yang begitu dekat. Ya, nggak heran kalau dia juga bisa berjumpa dengan jiwa yang sudah berada di surga. Karena biasa Faustina juga berjumpa dengan Yesus, dengan Bunda Maria yang memang mereka sudah ada di surga. Maka saya langsung berpikir, oh iya betul, Santa Faustina itu benar-benar karena dekat dengan Yesus, seringkali dia merasakan bersatu dengan Yesus, begitu mesranya dengan Yesus, maka dia juga bisa menikmati, merasakan jiwa-jiwa yang sudah berada di surga. Nah, kira-kira ya begitu. Kemudian, nah ini Bu, silakan Bu Eti. Dan kemudian sebagai suatu tanda bahwa baru sekarang ia ada di surga, Allah akan memberkati rumah kami. Kemudian ia datang lebih dekat kepadaku, memelukku dengan mesra dan berkata, aku harus pergi sekarang. Aku memahami betapa eratnya ketiga tahap kehidupan jiwa itu saling berkaitan secara erat. Maksudku, kehidupan di bumi, di purgatorium, dan di surga. Baik, ya terima kasih. Teman-teman, ini poin yang penting juga ya yang harus kita pahami. Ya. Sejak Faustina berjumpa dengan suster itu dan suster itu mengatakan, nggak lama lagi, atau bahkan tadi dikatakan, aku sudah berada di surga loh. Nah. Lalu, sebagai rasa terima kasihnya atas doa-doa Santa Faustina, ya, ia datang, suster ini datang, mendekat, lebih mendekat lagi kepada Faustina dan memeluk dengan mesra. Dan berkata, aku harus pergi sekarang. Suster ini pamit sama Faustina. Sudah saatnya aku pergi ke surga sekarang. Maka sebagai perpisahannya, sebagai rasa syukur dan terima kasihnya, dia memberikan pelukan yang mesra kepada Santa Faustina. Maka Faustina mengatakan, oh ternyata betapa eratnya hubungan kehidupan jiwa, ya, baik jiwa yang sekarang masih ada di dunia ini, yaitu jiwa kita semua, teman-teman, kita semua masih ada di dunia ini. Jiwa kita ini yang masih bersatu dengan raga kita ini, itu erat hubungannya dengan nanti pada saat kita meninggal, ya, karena nanti kalau kita meninggal, jiwa dan raga kita terpisah. Tetapi jiwa kita yang dulu bersama dengan kita masih hidup di dunia, itu sama, nggak berubah. Ya jiwa itu yang nanti juga akan berangkat ke surga dan menetap di surga, ya jiwa itu. Jiwa yang sama. Maka, mari teman-teman kita belajar dari apa yang ditulis oleh Santa Faustina, pengalaman pribadi Faustina. Dan kita juga banyak dapat informasi dari buku-buku tentang pengalaman orang yang pernah mati suri, ada pengalaman di jiwa-jiwa di api penyucian, ya kan? Banyak sekali seperti tulisan Maria Sima, di mana beliau juga mendapatkan karunia untuk bisa berkomunikasi dengan jiwa-jiwa di purgatorium. Maka sebelum kita sampai ke purgatorium, kita diingatkan. Inilah tujuan kita belajar dari buku harian Santo dan Santa. Kita belajar dan menggali
apa pengalaman dari santo dan santa yang sudah mendahului kita, mereka yang sudah bersekutu dengan para kudus di surga. Melalui buku-buku, melalui pengalaman-pengalaman mereka itulah kita diajak untuk lebih memperhatikan jiwa kita yang masih ada di dunia sekarang ini. Supaya apa? Supaya kita selalu membiasakan diri bersekutu erat dengan Tuhan. Mari teman-teman. Dengan cara bagaimana? Dengan cara kita terus-menerus belajar untuk semakin membuat banyak waktu hening. Membuat banyak waktu bersama dengan Yesus. Kita semakin semangat lagi untuk terus tinggal bersama Kristus. Ya. Karena sebenarnya Kristus tidak pernah meninggalkan kita. Yesus selalu ada di dalam diri kita. Justru Yesus mengatakan, aku tinggal di hatimu. Hati kita itu rumah atau bait Allah, ya kan? Tapi seringkali Yesus yang ada di dalam diri kita, yang ada di dalam jiwa kita, yang ada di dalam rumah kita ini ditinggal sendirian. Kitanya jalan-jalan. Yesusnya nunggu rumah kita. Yesus itu home alone di jiwa kita. Karena kita keluyuran kemana-mana. Ya kan? Nah, coba teman-teman mari kita bayangkan. Kalau situasi kita seringkali meninggalkan Yesus untuk diam di rumah kita. Yesus, jagain rumahku ya, jagain ya. Saya mau pergi jalan-jalan. Enggak pulang-pulang. Coba gimana tuh, kebayang enggak? Itu maka kita belajar bagaimana kita selalu menyadari bahwa Yesus itu ada di dalam jiwa kita. Yesus selalu bersama dengan kita. Maka yuk teman-teman, berdasarkan ini apa yang ditulis oleh Santa Faustina dan sengaja saya kasih merah. Betapa eratnya ketiga tahap kehidupan jiwa ini. Jiwa yang masih ada di sekarang di dunia ini, yaitu jiwa yang masih bersama-sama dengan raga kita ini. Dan nanti begitu kita meninggal, jiwa kita ada di purgatorium. Dan nanti jiwa kita kalau sudah masuk ke surga. Itu ketiganya sangat erat hubungannya. Tidak bisa dikatakan terpisah atau tergantikan. Tidak. Jiwa kita yang sekarang, yang masih di dalam kehidupan di dunia ini, itu sama dengan jiwa yang nanti masuk ke surga. Maka teman-teman, yuk kita belajar bersama untuk semakin menyadari ini, dan kita semakin mempererat hubungan kita dengan Yesus. Mumpung kita masih diberi waktu, karena kita nggak pernah tahu sampai kapan kita ada di dunia ini. Ya kan? Ya. Baik, silakan Bu Eti, lanjutnya. 2 November 1936. Pada petang hari sesudah ibadat sore, aku pergi ke pemakaman. Aku berdoa selama beberapa waktu ketika aku melihat salah seorang suster kami yang berkata kepadaku, kami ada di kapel. Aku mengerti bahwa aku harus pergi ke kapel dan berdoa serta memperoleh indulgensi di sana. Hari berikutnya dalam misa kudus, aku melihat 3 merpati putih terbang dari altar menuju surga. Aku tahu bahwa tidak hanya 3 jiwa yang telah pergi ke surga, tapi juga banyak yang lain yang telah meninggal di luar lingkungan biara kami. Oh, sungguh baik dan maha rahimlah Tuhan. Iya, ini juga luar biasa teman-teman. Kita lihat kenapa di gereja Katolik ya diputuskan, ditetapkan tanggal 2 November itu kita dikhususkan untuk mengingat jiwa-jiwa yang sudah wafat. Kita nggak tahu mereka sudah ada di surga kah atau mereka masih ada di waiting room. Karena dipanggil-panggil masih nggak dengar. Ketiduran di waiting room, ya kan? Jadi pintu surga sudah dibuka, dia tetap aja di situ. Ketinggalanlah pesawatnya udah terbang tinggi. Nah, maka mari teman-teman, setiap tanggal 2 November besok, ya kan?
kita diajak untuk mendoakan mereka. Nah, ini satu pengalaman dari Santa Faustina, bahwa pada saat mendoakan jiwa-jiwa, itu Faustina diingatkan untuk pergi ke kapel, ikut misa. Nah, ini satu pengajaran yang istimewa buat kita semua. Bahwa kita bisa mempersembahkan misa untuk meringankan atau mempercepat. Nah, untuk mempercepat jiwa-jiwa yang masih di waiting room tadi untuk segera masuk ke surga. Dan ini penglihatan dari Santa Faustina. Sesudah dia selesai misa atau masih dalam situasi misa, lihat dalam misa kudus, aku melihat 3 merpati putih terbang dari altar menuju surga. Nah, aku tahu bahwa tidak hanya 3 jiwa yang pergi ke surga, tetapi banyak yang lain yang telah meninggal di luar lingkungan biara kami. Teman-teman, di dalam kitab suci kita, itu angka 3 itu mempunyai simbol, mempunyai makna atau arti. 3 itu adalah simbol kemuliaan. Maka Tritunggal Maha Kudus, Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Ketiganya adalah mulia. Ya. 3 hari Yesus bangkit dari wafatnya. 3 itu simbol kemuliaan. Maka tadi digambarkan di sini ada 3 merpati putih, itu menunjukkan apa? Merpati itu kan juga simbol Roh Kudus, ya kan? Nah, ini yang dilihat oleh Faustina dan diyakini bahwa ternyata enggak cuma 3 jiwa yang naik ke surga, tapi Faustina mengatakan pasti banyak jiwa-jiwa yang naik ke surga. Simbol merpati adalah Roh Kudus yang membawa mereka ke surga. Simbol 3 tadi saya mengatakan apa? Mulia. Artinya apa? Jiwa-jiwa yang terangkat ke surga, yang sudah layak masuk ke surga, itu syaratnya harus sudah mulia. Sudah